Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yo cawanta kasawasa silesu susamahito upeto dhammasacena sawe kasa wamarahati ti. Pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, para hadirin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Di mana-mana kita dapat menemukan apa yang disebut sebagai perayaan Kathina. Apabila kita lihat di poster, di wihara-wihara, cetia-cetia, ada banyak sekali perayaan Kathina, khususnya di Indonesia, di berbagai kota, di pelosok-pelosok daerah. Karena memang saat ini adalah masa Kathina. Saya tidak akan menjelaskan mengenai manfaat dari berdana. Karena biasanya perayaan Kathina sudah lazim menjelaskan mengenai berdana. Apalagi di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya ini, perayaan Kathina akan diselenggarakan pada hari Sabtu malam, tanggal 28 Oktober nanti. Tetapi saya melihat pentingnya umat Buddha sekalian untuk dapat memahami makna dari Kathina. Karena sesungguhnya Kathina ini merupakan sebuah kegiatan atau upacara atau acara yang sangat penting bagi kelangsungan agama Buddha. Bukan hanya bagi biku sangga saja, tetapi bagi perkembangan agama Buddha di seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian,
Katina dimulai dari sebuah kejadian di mana saat itu pada masa Guru Agung kita, Sang Buddha masih hidup, terdapat 30 orang biku pengelana. Tiga puluh biku ini ya dalam kesehariannya hidup mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Tidak punya tempat tinggal yang tetap. Ya namanya pengembara, pengelana. Tentu hidupnya nomaden. Ya, hidupnya berpindah-pindah. Tidak punya wihara yang tetap. Tidak punya tempat tinggal yang menetap. Ke-30 biku ini, meskipun hidupnya berpindah-pindah, tetapi saat musim hujan, ya, dalam bahasa Pali disebut wasa, musim hujan, mereka juga harus mengikuti aturan winaya yang telah ditetapkan oleh Sang Buddha. Apakah winaya itu? Sang Buddha menetapkan bahwa selama musim hujan, ya satu musim itu ada 4 bulan. Musim hujan ada 4 bulan. Selama 4 bulan itu, 3 bulan pertama digunakan oleh para biku untuk berdiam diri, tinggal di sebuah tempat yang aman, yang nyaman, dan dapat melatih dirinya sendiri. Para biku tidak boleh tinggal di tempat terbuka. Kenapa? Ya namanya juga musim hujan. Kalau tinggal di bawah pohon, di tempat terbuka, ya tentu akan kesulitan karena hujan. Kondisi cuaca, ya, kondisi iklim yang tidak mendukung untuk latihan. Dengan begitulah, ya, musim hujan ini sangat penting di dalam kehidupan para biku. Tidak ada tawar-menawar terhadap musim hujan. Semua biku, ya semua biku, termasuk Sang Buddha sendiri, harus tinggal di sebuah tempat selama 3 bulan lamanya. Di sebuah tempat yang aman, artinya ya ada bisa dikatakan ada tempat untuk berlindung. Kalau di sini ya sudah ada atapnya begitu. Ada atap untuk melindungi dari hujan. Ada dinding. Meskipun tidak ada pintu tapi ada atap. Karena di hutan-hutan, di wihara hutan, ada juga wihara yang ya kuti itu tidak ada pintunya juga ada. Jadi cuma ada dinding, atap, pintunya tidak ada. Ada juga. Tidak apa, yang penting ada atap yang melindungi. Kalau hujan. Karena namanya musim hujan ya pasti hujan. Musim hujan ini sangatlah ya mengikat sekali. Peraturan ini sangat mengikat, tidak bisa
ubah, tidak bisa diperbaiki atau diganti begitu saja, tidak bisa. Harus, ini wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya. Dalam pepatah Tiongkok ya disebutkan Tian yao yu sha yu, Niang yao jia ren. Jadi sudah pasti kalau hujan itu turun, ya Diku pun harus berdiam diri. Tidak boleh kemana-mana. Ya, sebenarnya ada lanjutannya, tapi nanti ibu-ibu saja yang tahu lanjutannya. Itulah kenapa ya wasa setelah selesai dijalankan oleh para biku, termasuk ke-30 orang biku yang tadi ingin ya menjalani wasa-wasa di tempat Sang Buddha berdiam, yaitu di kota Sawati. Tetapi sebelum sampai di tempat itu, ya sayang sekali, musim hujan sudah tiba. Padahal belum sampai di kota Sawati, di Wihara Jetawana, tempat Sang Buddha berdiam. Belum sampai. Waduh, bagaimana? Saat musim hujan sudah datang, mereka baru di kota Saketa. Dari kota Saketa ke kota Sawati itu masih jauh, sekitar 6 yojana. Ya, 1 yojana itu dikatakan lebih kurang 12 sampai 16 kilometer. Ya, kita ambil saja 12 kilometer. Jadi kalau di 6 yojana berarti kali 6. 72 kilometer. Ya, kalau dari sini mungkin sampai ke sana, ke Mekarta mungkin sananya lagi dikit, lebih sana lagi. Jadi cukup jauh perjalanan. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk berdiam diri di kota Saketa saja, karena masih jauh, ndak sampai. Kalau jalan dipaksa berjalan pun hujan, tidak nyaman, dan mereka akan kehilangan kehilangan kesempatan untuk berdiam selama wasa. Oleh karena itu mereka ya setelah selesai wasa menahan diri, ya selama 3 bulan itu menahan diri. Setelah selesai wasa 3 bulan langsung dengan ya tekad dan semangat pergi ke kota Sawati untuk bertemu Sang Buddha. Ketika sampai di kota Sawati, ya Sang Buddha melihat, wah, ini para biku, 30 biku, karena mereka berjalan kaki. Ya, tentu zaman dulu jalan kaki, kemana-mana berjalan kaki. Karena berjalan kaki, tentu jalanan, kondisi jalan masih basah, masih becek. Ya, belum lagi cuaca ya cukup dingin. Hujan juga kadang-kadang masih hujan. Akhirnya dengan perjalanan yang cukup jauh itu mereka dalam kondisi yang ya kecapean, lelah sekali. Apalagi kalau jalan becek, ya sudah, jubahnya menjadi basah kuyup. Mungkin kena tanaman, kena rawa-rawa, bisa sobek. Tidak dalam kondisi yang baik ketika ketemu dengan Sang Buddha.
Sang Buddha melihat hal ini dan merasa kasihan. Karena Guru Agung kita penuh dengan neta karuna, penuh dengan ulas asihnya. Beliau melihat kondisi seperti itu, juga tidak sampai hati. Wah, ternyata kalau setelah wasa ini kondisi para biku cukup mengkhawatirkan. Karena selama musim hujan itu umat pun mungkin tidak banyak yang datang berkunjung hujan. Dan mereka sibuk membina dirinya masing-masing. Akhirnya Sang Buddha mulai memutuskan bahwa setelah wasa selama 3 bulan, 1 bulan terakhir di musim hujan dapat digunakan oleh para umat Buddha sekalian untuk memberikan persembahan jubah dan perlengkapan lainnya kepada biku sangga yang telah menyelesaikan masa wasa selama 3 bulan. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai katina dosa, yaitu persembahan jubah, kain jubah. Zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang, kalau Bapak Ibu ingin berdana mempersembahkan jubah, mudah. Tinggal pergi ke kantor. Minta ke Suramin, saya ingin dana jubah. Jadi bisa menggantinya dengan dana, kemudian berdana. Tetapi zaman dulu belum ada jubah yang sudah jadi seperti itu. Sehingga umat-umat hanya mempersembahkan kain jubah. Biasanya berwarna putih. Kain jubah, kain polos. Belum menjadi jubah, hanya kain saja. Kalau sebelum itu bagaimana Bante? Sebelumnya para biku mencari sendiri kain jubah itu. Mencari di hutan-hutan. Mencari di tempat-tempat pembuangan mayat. Nah, kain pembungkus mayat itu, kain pangsukula, itu yang kemudian digunakan, diambil, dan kemudian dicelup, dijahit, sesuai dengan ukurannya, sehingga menjadi jubah. Kain itulah yang dibuat menjadi jubah. Tetapi setelah Sang Buddha mulai memutuskan bahwa umat-umat pun boleh mempersembahkan kain jubah kepada biku sangga. Nah, sejak saat itulah katina dosa atau persembahan jubah, persembahan kain jubah yang dilakukan oleh umat Buddha kepada biku sangga menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan sampai sekarang. Waktunya hanya 1 bulan. 1 bulan saat musim hujan berakhir. Waktu 1 bulan inilah yang digunakan oleh para umat untuk mencari kain, kemudian mempersembahkan kain itu kepada sangga, kepada para biku, yang kemudian para biku mengolahnya, membuatnya menjadi jubah yang baru. Waktu ini disebut juga sebagai masa katina. Katina kala. Masa katina. Untuk tahun ini, kita bisa melihat di kalender, itu jatuh
setelah ya masa wasa berakhir, itu antara tanggal 6 Oktober sampai 3 November. Nah, ini masih saat ini, hari ini juga masih dalam jangkauan waktu masa katina. Ya, masa katina. Oleh karena itu ya di mana-mana juga diselenggarakan sanggadana di masa katina. Ya, sanggadana di masa katina. Karena ini adalah masa katina, 1 bulan. Sampai nanti bulan purnama, tanggal 3 November itu berakhir. Sampai di bulan purnama. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, di dalam bahasa Pali sebenarnya katina itu berarti keras, kuat, kaku. Pada awalnya katina ini mengacu kepada kerangka kayu atau bingkai kayu yang digunakan untuk menjepit dan menjahit jubah. Ya, seperti bingkai atau kerangka kayu itu kan kotak begitu, nanti jubahnya ditempel, diapitkan, dijepitkan ke bingkai-bingkai itu, ya dibentangkan. Kemudian baru kan jahitnya itu mudah. Kalau jahitnya manual ya kadang kan sulit kalau tidak kencang, tidak kuat. Nah, jadi kerangka ini untuk menguatkan jubah itu supaya menjadi keras, jadi mudah untuk dijahit. Zaman sekarang sih ya mudah lagi, ada mesin, jadi tidak usah begitu-begitu sampai bingkai, ya dijepit, tidak usah sampai seperti itu karena sudah ada mesin yang membantu. Nah, seiring berjalannya waktu, definisi katina ini berubah juga menjadi kain yang dipersembahkan oleh umat Buddha kepada biku sangga, yang kemudian dibuat sedemikian rupa menjadi jubah. Jadi katina itu sekarang menjadi kainnya itu. Kain jubahnya itu menjadi kain katina namanya. Jadi berubah lagi. Jadi dulu katina itu namanya bingkainya. Kalau sekarang ya disebutkan bahwa kain jubahnya itu kain katina namanya. Jadi definisinya sudah mulai bergeser. Karena bingkai kerangka kayu sudah lama tidak digunakan. Nama asal persembahan jubah tadi ditetapkan pada bulan Katika. Namanya bulan Katika, bukan bulan Katina. Katina itu ya tadi kerangka kayu atau kainnya itu Katina. Tapi bulannya namanya bulan Katika, bukan bulan Katina. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, saya melihat di mana-mana di wihara-wihara lain juga sudah memperbaiki. Jadi bukan berdana di bulan Katina, tapi berdana di masa Katina. Itu lebih tepat. Ya. Nah, penghormatan persembahan jubah seperti inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya upacara Katina atau Katina Puja. Katina Puja. Persembahan Katina Puja, ya, persembahan jubah di masa Katina ini, itu tidak bisa dilakukan di semua tempat. Ya, di semua wihara, apakah bisa Bante melakukan Katina Puja? Tidak bisa. Tidak semua wihara bisa melakukan Katina Puja. Kenapa? Ada syaratnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah wihara untuk melaksanakan Katina Puja.
Apa saja syarat-syaratnya kita bisa melihat. Ya, di dalam wihara itu paling sedikit harus ada 5 orang biku yang menjalani masa wasa selama 3 bulan. Minimal 5 biku berwasa di tempat tersebut. Kalau tidak ada 5 biku, misalnya 4 biku, 3 biku, tidak bisa melaksanakan Katina Puja. Jadi paling sedikit harus ada 5 biku. Kemudian Katina Puja, ya, upacara persembahan kain jubah Katina harus dilakukan di dalam Uposatagara atau sima. Meskipun wihara itu ada 5 biku atau mungkin 10 biku yang berwasa, tetapi kalau tidak ada sima, tidak ada Uposatagara, tidak bisa melakukan Katina Puja. Harus ada sima, Uposatagara. Sima itu batas, ya. Jadi sebuah tempat yang sudah dibatasi dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan yang sudah disepakati oleh Sang Buddha. Ada batas-batas tertentu, dibatasi, tempatnya dibatasi. Biasanya dibatasi pakai batu-batu, dibatasi. Nah, kemudian kalau sudah wihara itu ada 5 biku minimal, kemudian ada simanya, barulah bisa menjalankan Katina Puja. Nah, kain jubah yang dipersembahkan oleh umat, kemudian diterima oleh biku-biku. Kemudian biku-biku mempersembahkan kain itu kepada salah satu orang biku. Biasanya ya biku yang senior, biku yang dihormati. Nanti pada biku yang lain akan mempersembahkan kepada satu orang biku tersebut. Yang kemudian ya kain itu akan diolah sedemikian rupa, diukur, kemudian dikasih tanda-tanda, dikasih pola-pola, nanti digunting, dijahit, dipotong sesuai dengan ukurannya. Kalau sudah jadi, kemudian dicelup untuk memberi warna. Zaman dulu mencelupnya, ya kalau zaman sekarang sudah mungkin banyak pewarna, bahan-bahan pewarna. Zaman dulu kalau untuk mencelup biasanya menggunakan kulit kayu atau getahnya itu, getah kayunya. Itu bahan pewarnanya zaman dulu. Kalau sekarang mudah, sudah ada macam-macam pewarnanya, sudah banyak di pasaran. Jubah Katina yang dibuat itu harus selesai 1 hari 1 malam. Tidak boleh lewat dari 1 malam. Harus selesai pada hari itu juga. Nah, ini. Itulah kenapa, ya, umat Buddha akhirnya diizinkan untuk membantu. Karena untuk membuat jubah selesai dalam 1 hari itu juga tidak mudah. Nah, akhirnya umat-umat pun boleh, siapa yang mau bantu, bantu. Ada yang bantu jahit, ada yang bantu gunting, ada yang bantu celup, ada yang bantu aduk-aduk, gitu kan. Kemarin kan ada aduk-aduk. Wah, lama tuh aduk-aduk supaya terserap, warnanya terserap di jubahnya. Jadi kain jubah yang awalnya putih itu menjadi coklat. Sesuai dengan pewarnanya berubah menjadi coklat. Itu harus dipanaskan.
Dan prosesnya lama, cukup lama untuk memanaskan itu. Apakah selesai? Masih belum. Setelah selesai tentu harus dijemur. Jemur ini berapa lama lagi? Kalau panas, ya bagus. Tapi kalau hujan bagaimana? Jemurnya gimana? Biasanya kalau hujan itu nanti dikeringkan sendiri manual. Wah, pakai itu alat khusus dikeringkan. Head dryer lah mungkin dipakai head dryer. Apa? Atau mungkin masuk pengering. Nah, di mesin cuci kan biasa tuh ada pengering. Dikeringkan manual. Karena kalau hujan susah juga, nggak bisa jemur. Jadi harus selesai. Pada malam itu harus selesai. Kalau besok pagi sudah lewat waktunya. Jadi malam itu harus selesai. Kalau belum selesai ya tunggu sampai malam, tengah malam, sampai mungkin jam 2, jam 3 ya bisa saja. Yang penting jangan sampai lewat saat pagi hari, saat fajar, matahari terbit itu sudah lewat waktunya. Harus selesai dalam satu malam. Nah selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga syarat-syarat lain yang harus dipenuhi supaya jubah itu menjadi sah, ya sesuai dengan winaya. Jubah katina tidak sah apabila biku meminta kain jubah secara langsung maupun tidak langsung kepada umat. Jadi bikunya tidak boleh minta, nanti ayo ya saat ini persembahkan kain, tidak boleh. Jadi umat sendiri yang harus inisiatif. Umat sendiri harus tahu, oh ini kewajiban saya, mempersembahkan kain jubah katina setelah masa puasa selesai. Jubah katina tidak sah apabila dijahit tidak menurut pola yang sudah ditentukan. Jadi ada pola-polanya, nah pola-polanya seperti ini, ada ukurannya. Ini berapa senti, berapa senti. Nanti kalau jahitnya asal-asalan, nah tidak sah, tidak sesuai. Nanti bukannya jadi jubah, jadi korden mungkin. Beda lagi. Jubah katina tidak sah apabila ukurannya lebih besar dari ketentuan. Nah, kalau kebesaran juga tidak bagus. Jadi sesuai dengan ukuran. Kekecilan juga tidak sesuai. Jadi harus pas sesuai dengan ukuran. Biasanya sudah ada ukurannya, sudah ditentukan. Jubah katina tidak sah apabila tidak dikerjakan pada hari yang sama. Maksudnya ya satu malam itu harus selesai. Kalau ditunda sampai besok, nah ini sudah tidak sah. Tidak pada hari yang sama. Jubah katina tidak sah jika yang menerima belum mengucapkan anumodana. Nah, para bante yang menerima jubah katina itu harus mengucapkan anumodana. Ya, membacakan parita, anumodana, ikut berbahagia, turut bersukacita atas kebajikan yang dilakukan. Di seluruh Indonesia, di seluruh wihara binaan Sangha Theravada Indonesia, hanya di Wihara Jakarta Dhammacaka Jaya ini yang dapat melaksanakan upacara katina. Karena semuanya terpenuhi. Ada 5 biku yang berpuasa, minimal 5 biku. Di sini ada 7 lebih malah bisa. Kemudian ada upasakagara, ada sima, ada bisa. Hanya di sinilah dia katina puja bisa diadakan, tempat lain tidak bisa. Oleh sebab itu, sungguh beruntung apabila Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada tanggal 7 Oktober yang lalu bisa ikut katina puja, upacara persembahan bahan kain jubah kepada biku sangga. Karena cuma ada di sini, tempat lain tidak ada, tidak mungkin ada. Di luar negeri mungkin banyak, tapi di Indonesia mungkin hanya di sini. Untuk Wihara Binaan Sangha Theravada Indonesia. Nah, dengan demikian disebutkan bahwa persembahan jubah katina ini
memiliki manfaat yang sangat besar. Karena sulit sekali ya, menemukan wihara, menemukan kesempatan yang bisa langsung mempersembahkan jubah katina. Kemudian jubahnya nanti dibuat menjadi jubah yang baru. Itu hanya ada di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya. Dan itu hanya ada setahun sekali. Jarang sekali kesempatan ini. Manfaat yang banyak, manfaat yang tinggi, manfaat yang besar tentu akan didapatkan oleh para umat Buddha yang mengikuti atau mungkin berpartisipasi di dalam pembuatan atau persembahan jubah katina. Tapi bukan hanya umat yang mendapatkan manfaat, yang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Para biku pun yang menerima jubah katina itu juga akan mendapatkan kebaikan yang sama. Juga akan mendapatkan manfaat-manfaat yang lain. Apa saja Bante? Ada 5 manfaat katina. Yang namanya itu katina nisangsa. Atau bisa juga diterjemahkan dalam bahasa lain bonus katina, ada bonusnya. Nah, jadi biku-biku yang menerima jubah katina itu, yang bisa mengadakan katina di tempat itu akan mendapatkan bonus katina. Tempat lain tidak bisa, hanya di sini dapat bonus. Apa saja bonus katina? Ada 5. Yang pertama adalah para biku dapat pergi tanpa memberitahu terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana Bante? Nah, bukan berarti biku-biku lain yang tinggal di tempat lain, wihara lain, itu tidak bisa mendapatkan bonus katina ini. Mereka akan mendapatkan bonus itu selama 1 bulan. Ini dapat bonus ini selama 1 bulan saja. Tapi biku-biku yang tinggal di Wihara Dhammacakka, kemudian dapat mengikuti Katina Puja, akan mendapatkan bonus tambahan. Jadi 1 bulan tambah 4 bulan. Jadi 5 bulan. Itu bonusnya 5 bulan. Banyak kan? Lumayan. Nah, untuk itulah kenapa banyak biku di luar negeri, seperti di Thailand, di Myanmar. Mereka akan berusaha untuk ikut Katina Puja. Ikut ke tempat tersebut. Mereka akan wasa di tempat tersebut dan ikut Katina Puja, upacara Katina di tempat tersebut. Supaya dapat bonus 4 bulan. Nah, ini lumayan bonusnya. Kalau di sini ya 7 biku. Yang 7 biku yang tinggal di sini, berwasa di sini, itu dapat bonus 5 bulan. Biku-biku lain 1 bulan saja. Ini dapat tambahan 4 bulan, jadi 5 bulan. Termasuk saya sendiri dapat bonus 5 bulan. Nah. Bonusnya yang pertama, sebelum dapat bonus, kita itu kalau mau pergi ke sebuah tempat, ya pergi keluar itu mesti bilang dulu. Bilang ke Bante yang lain. Misalnya saya mau pergi, diundang. Ada pemberkahan atau patidana atau baca parita di tempat lain. Saya harus bilang ke Bante yang lain, Bante saya mau pergi. Kemana? Ke sini. Baca parita, oh ya boleh. Bukan minta izin, hanya kasih tahu saja. Kasih tahu, harus kasih tahu. Itu harus wajib. Kalau tidak ada Bante bagaimana? Kasih tahu anak wihara yang jaga. Kalau tidak ada wihara bagaimana? Tulis, papan tulis. Nah, di sini kan ada papan tulis. Itu udah termasuk kita memberitahu. Ditulis mau pergi kemana, ceramah di mana, blessing di mana. Tapi dalam bonus katina itu tidak usah kasih tahu lagi, ya pergi aja. Wah, enak. Tidak usah beritahu kalau mau pergi. Jadi perginya boleh tidak memberitahu selama 5 bulan itu. Kemudian yang kedua, pergi tanpa membawa serta 1 set jubah lengkap. Nah, maksudnya 1 set jubah ini ya 3 kain jubah. 3 kain, ada jubah dalam, jubah luar,
Ada sanggati, ini ya jubah untuk jubah tambahan, jubah double namanya, ada kainnya double. Ini sanggati. Sanggati ini kadang-kadang dibilang selendang. Ya, ini mungkin diselendangkan begini. Ini satu set jubah lengkap. Itu harus dibawa kemana-mana. Tidak boleh berpisah. Ya, tidak boleh berpisah. Tetapi kalau dapat bonus katina, boleh ditinggal jubahnya. Tinggal aja, sanggati mau ditinggal, nanti pergi kemana boleh. Bermalam di mana, tinggal boleh. Tidak pelanggaran. Tapi kalau selain itu, ya melanggar, ada pelanggaran. Kemudian yang ketiga, para biku dapat menerima undangan makan berkelompok. Maksudnya itu, ya ini ada juga penafsiran lain, bahwa biku-biku itu dalam winanya tidak boleh menerima undangan makanan secara eksklusif. Kita berkelompok, kelompok-kelompok. Jadi kalau mau semua, ya semua. Tapi kalau memang ada tugas lain, ya dibagi-bagi. Gitu. Ya, tapi kalau ini bonus katina, ya boleh saja menerima undangan, bebas. Mau makan di mana saja, tidak ada pengecualian. Ini bonusnya. Yang keempat, dapat menyimpan jubah selama yang diperlukan. Ya, selama 5 bulan ini boleh menyimpan jubah sebanyak-banyaknya. Boleh. Tapi kalau selain itu tidak boleh menyimpan jubah ekstra. Kan jubah kalau di tanah, jubah yang kita miliki kan cuma satu set. Kalau ingin menyimpan jubah lain itu harus dibuat milik bersama. Tapi dalam bonus katina itu boleh nyimpan jubah 2, 3, 10, 100 boleh. Ini bonusnya katina. Dan dalam waktu yang ditentukan 5 bulan aja bolehnya. Setelah itu udah nggak boleh lagi. Yang kelima, yang terakhir adalah jubah yang didapatkan saat perayaan katina semuanya menjadi milik biku yang ada di situ. Nah, kalau di tempat-tempat lain, bikunya biasa kalau jubah yang dapat itu dibagi-bagi. Nah, kalau dapat jubah berapa nanti bagi-bagi biku yang lain, biku-biku yang datang. Tapi kalau sudah mengikuti katina puja, menambahkan bonus katina, jadi jubah-jubah yang didapatkan saat perayaan katina itu semuanya menjadi kekuasaan biku yang ada di situ. Jadi 7 biku ini punya kuasa. Boleh simpan semua, ya simpan semua. Boleh dibagi, dibagi. Biku. Tergantung ya dari biku yang bersangkutan, biku yang tinggal di sini. 7 biku ini punya kuasa. Kalau di tempat lain itu harus dibagi-bagi. Nah, kalau di sini tergantung bikunya yang bersangkutan. Kalau mau disimpan semua, ya simpan semua. Gitu. Boleh. Ini namanya bonus katina. Nah, untuk itulah ya banyak biku sebenarnya ingin mengikuti katina puja. Di tempat-tempat lain, negara-negara Buddhis berebut-rebut beramai-ramai ingin mengikuti katina puja karena mendapatkan 5 bonus, 5 manfaat katina ini. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya pikir ada baiknya juga kalau umat Buddha mengerti sedikit mengenai ini, mengenai winaya. Bukan untuk mengkritik atau menjatuhkan bikunya, tetapi malah untuk membantu, ya mendukung, menyokong, ya dan mengayomi dengan baik para biku sangga yang ada di wihara tersebut. Jubah ini memiliki warna-warna yang berbeda-beda. Secara umum warnanya ya begini, coklat, kuning kecoklatan, ya kuning kecoklatan. Mungkin warna lain ada yang kuning, ada yang oranye. Nah. Tapi tidak jauh dari itu, tidak mungkin sampai warnanya menjadi pink, ya, atau biru, hijau, enggak. Paling enggak jauh dari ya coklat, kuning, oranye. Merah juga, itu batasnya kalau tidak salah sampai merah.
Ya bagi masyarakat India kuno, jubah biku itu warnanya coklat kekuningan, itu seperti warna daun yang sudah layu, daun yang sudah gugur, kemudian jatuh. Itu kan daunnya sudah tua. Ya, daunnya kan warnanya kuning coklat begitu. Itu seperti warna daun yang sudah layu, ya sudah tua sehingga gugur. Ini sebagai tanda bahwa para biku yang mengenakan jubah coklat ini ya melepas keduniawiannya. Jadi sudah tidak lagi hidup dalam keduniawian, tetapi melepas keduniawian. Hidupnya sudah tidak melekat dengan keduniawian. Ini sebagai tanda. Kenapa jubah itu kan kadang-kadang ada yang tanya, kenapa jubah batik warnanya kuning coklat? Nah ini seperti warna daun. Daunnya sudah tua, itu daunnya sudah gugur, hanya lepas dari pohonnya. Satu set jubah, yaitu 3 kebutuhan dari 8 kebutuhan biku. Di satu set jubah ini ada 3 kain, itu dari 8 kebutuhan ada 3 ini, termasuk kebutuhan pokok. Ya hartanya biku ya 1 set jubah ini. Bagi umat Buddha, termasuk Sang Buddha juga, ya jubah ini bukan hanya sekedar pakaian, bukan hanya sekedar kostum saja, tetapi sebagai simbol pelepasan, simbol ketidakmelekatan, bahkan merupakan simbol dari ya kebebasan yang tertinggi, simbol pencerahan. Seperti yang saya kutip di awal Dhammadesana tadi, saya mengutip Dhammapada, Yoja wanta kasawasa. Siapapun yang bebas dari kotoran batin, silesu susamahito, upeto dhammasacena, sawe kasa wamarahati. Ya, siapa saja yang bebas dari kotoran batin, teguh dalam menjalankan sila, moral, memiliki pengendalian diri dan kebenaran, sungguhnya dia sangat layak untuk mengenakan jubah kuning. Ya, ini kasawa, ini jubah. Kita sering mendengar jiwara, kasawa juga jubah kuning. Jadi orang-orang yang sebenarnya layak mengenakan jubah kuning itu adalah orang-orang yang sudah bebas dari kotoran batin. Jadi sangat layak sekali mengenakan jubah kuning coklat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pengetahuan ya, dan bermanfaat bagi perkembangan ya, kondisi spiritual, perkembangan batin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam mendukung dan membantu perkembangan agama Buddha di Indonesia. Ya. Semoga kita semua selalu maju dan berkembang sampai nanti mencapai pencerahan, mencapai kebebasan tertinggi, mencapai akhir dari duka. Semoga semuanya selalu berbahagia. Terima kasih.